Gue tau nih film gara-gara nggak sengaja ngeliat trailernya muncul waktu gue nonton di bioskop. Dan awalnya emang skeptis sih ngeliat percakapan antar pemainnya yang berasa kaku gitu. Tapi setelah gue nontonnya ternyata gue nggak salah, Pak. Ini film sepanjang durasi itu dialognya kaku banget. Dan kayak nada-nada kerajaan Majapahit gitu. Karena set waktunya juga nggak dijelasin tahun berapa gitu. Dan kalau emang nih film waktunya zaman segitu, it's okay lah. Masih gue maklumin. Tapi kalau enggak ya, kenapa harus gitu coba? Bener-bener nggak enak buat didengar. Karena pemainnya juga kelihatan nggak nyaman dengan cara mereka ngobrol kayak gitu. Aku tidak bisa melihat, mataku gelap. Gua jelasin dulu premis utama di film ini adalah seorang istri yang nyari suaminya karena udah 2 bulan ditinggal sendiri dengan keadaan si istrinya ini lagi hamil. Yang gua nggak suka dengan film ini ngasih adegan flashback gitu kan. Tapi timing buat ngasih flashback itu nggak pas banget dengan adegan yang dikasih. Jadi agak nggak nyambung gitu yang adegannya gimana, flashback ceritanya gimana, dan ada pengulangan flashback yang semestinya nggak usah dilakuin gitu karena udah diputar juga. Jadi buat apa gitu buat untuk ditampilin lagi. Nah, tadi gua udah bahas kan set waktunya itu nggak dijelasin tahun berapa. Dan yang jadi problem lagi nih film tuh cepet banget berubah jadi malam lagi. Tadinya siang, berubah malam. Kayak berasa cepet banget gitu. Berasa buru-buru pengen ngerubah jadi malam karena ngasih sensasi deg-degan gitu kali ya maksudnya. Atau karena nggak percaya diri dengan naskah cerita yang dikasih. Dan ini yang perlu dibenerin banget. Karena gua rasa nih film tuh belum siap banget gitu. Ceritanya berantakan banget. Ada satu cerita yang dikasih tapi kayak nanggung gitu, nggak dikasih tahu selanjutnya ceritanya gimana. Contohnya nih di adegan film ada karakter yang takut tidur sendirian. Dia lari kan ke kamar si istri yang nyari suaminya tadi. Terus nanya tuh si ceweknya tadi, yang istrinya tadi tuh, kenapa lari, kenapa takut. Terus adegannya tiba-tiba dipotong ganti hari lagi gitu. Kayak nggak ada hubungan banget antara adegan satu dengan adegan lainnya. Lompat-lompat lah ceritanya. Dan sumpah sepanjang gue nonton nih film, gue nggak tahu nih film nyeritain apa. Yang gue tahu ya si istri tadi nyari suaminya yang udah pergi 2 bulan nggak pulang-pulang. Si cewek ini tinggal di rumah kotor dengan orang-orang aneh dan dia tuh udah tahu gitu. Tapi tetap tinggal di sana. Dan gua rasa kesan horor di film ini miss banget, sama sekali nggak ada. Yang kena di gua dari segi cerita menurut gua mirip dengan acara TV yang suaminya selingkuh lah, perceraian segala macem. Sumpah mirip banget bahkan. Yang di TV tuh ceritanya lebih jelas gitu ketimbang nih film. Terus judul nih film juga menurut gua nggak sinkron banget dengan apa yang terjadi di filmnya gitu. Kesan kuntilanaknya di mana, horornya juga minim banget. Endingnya yang ngasih plot twist gitu menurut gua yang makin bikin ceritanya berantakan. Bener-bener makin kacau lah. Banyak banget adegan dan penceritaan yang gak masuk akal gua. Salah satunya tuh waktu di awal film kan ada bapak yang naik sepeda nganterin si istri yang nyari suaminya tadi kan. Nah, ditinggallah si bapak itu tadi karena si cewek tadi mau masuk ke rumah gitu kan. Tapi waktu di ending yang sama-sama kita tahu si cewek tadi udah berhari-hari tinggal di sana, tapi si bapak tadi masih nungguin dong, sempet tidur pula. Sumpah itu aneh banget. Ya kali ada orang yang mau nungguin berhari-hari, gak makan, gak minum juga, dan gak mati juga. Aduh. Bagian yang gua suka di film ini adalah si hantu itu bisa ngikutin astagfirullah juga. Dan gua rasa cuma itu adegan yang serem di film ini. Menurut gua kalian cukup nonton trailernya doang udah tau lah keseluruhan film itu ceritanya bakalan gimana. Karena udah bocor banget. Dan gua ngerasain nonton nih film tuh kayak ngelihat anak-anak lagi pentas drama gitu. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat. Aku tidak